Sebagai seorang kepala daerah, tentu ada sebuah tuntutan tanggung jawab bagaimana memajukan daerahnya, ya. Kalau memang itu untuk peningkatan PAD satu misalnya, pendapatan asli daerah untuk Banyuwangi, mungkin tetap harus dipertimbangkan. Tetapi kalau ini yang dimaksud kepentingan bisnis ini di luar itu, dengan memperalat, kekuasaan, ini kan sudah masuk wilayah abuse of power. Mau nggak mau dikatakan begitu. Ya, Kalau menurut Bung Sauki? itulah makanya di sini peran penting monitoring DPRD. Hmm, Nah, kemana DPRD ini dan bagaimana melihat hmm, sisi produk hukum ini dampaknya terhadap sosial masyarakat. hmm, Nah, DPRD ini kan legislator, hmm, legislatif, hmm, leges kan begitu kan. hmm, Sifatnya kan produk hukum itu sendiri itu. betul, Bicara produk hukum, maka setiap semua produk hukum di Banyuwangi, DPRD berhak untuk memonitoring hmm, semua produk hukum yang berlaku di Banyuwangi, hmm, baik produk hukum pusat maupun daerah, berhak hmm, memonitoring. Keputusannya ya itu tergantung, kalau pusat ya komunikasi vertikal, hmm, kalau bupati ya komunikasi horizontal, kan hmm, begitu saja. Fungsinya apa? Fungsi legislatif ini agar leges yang dihasilkan, legislasi yang dilakukan itu tidak menyalahi kodrat DPRD sebagai perwakilan rakyat. hmm. Mereka kan wakil rakyat. Ya betul. Kepentingannya kan kepentingan rakyat, Memperjuangkan rakyat harusnya bukan itu ya. kepentingan eksekutif, karena Hmm. eksekutif eksekutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan kami dalam acara Ngobos di Kampung Acelak. Ngobos yaitu ngopi bareng obrolan santai. Sedangkan Acelak aliansi cendekiawan lari kampung. Dan sudah menjadi tradisi kami karena ini ngobos. Di samping saya ada narasumber Bung Ahmad Sauki selaku pengamat sekaligus pemerhati politik ya. Ini saat ini menjadi narasumber kami. Nah, Bung Sauki, kita sesuai tradisi di Kampung Acrak ini sebelum kita melanjutkan ngobosnya ngopi dulu ya. Oh, siap, siap, Ngopi Mas. dulu, nanti supaya ada sedikit, karena ngopi itu kan ada nilai filosofi, Apa itu? Maksudnya? ngolah pikir. Jadi dengan ngolah pikir kita bisa apa namanya? Cari wong Banyuwangi penyar ya, banyak ide-ide yang muncul. Nah, pemirsa, kebetulan kami saat ini berada di Kafe Tamulang. Ini masuk Taman Baru ini ya. Pamulang itu tak mau pulang. Tak mau pulang ya. Sekali Ya, di sini terus. jadi terus pokoknya ya, ingin kembali. Dan tentu saja karena ini podcast jalanan, kita bisa berada di mana-mana. Hakikinya Kampung Acelak itu di mana-mana ada. Karena tempatnya orang cendekia, Bung Kopi. Orang-orang pinter jelasnya itu. Nah, ini spesial kopi produksi UMKM Banyuwangi. Ini rasa apa tadi? Ini kopi Arabica. Arabica, ada kecut-kecutnya itu ya. Iya, Ya. tapi karena yang minum sampean tetap aja rasanya manis. Oh gitu, karena peminumnya memang manis gitu ya. Ternyata harus 3 celupan yang bisa terasa nikmat ini. Baik, karena ini narasumber ini sebagai pakar dari Kampung Aclak yang berkutat di dunia perpolitikan sebagai pengamat sekaligus pemerhati politik ya. Nah, di Banyuwangi ini dalam 5 tahun terakhir berjalan, tepatnya 4 tahun mungkin Sogi ya. 2021 dilantik. Ya berarti ini sudah 4 Dua, tahun jalannya, 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, Untuk 3 tahun. ada sebuah keluhan Bung Sauki di masyarakat ini. Tupoksi dari DPR sendiri dalam hal sebagai apa tugas-tugas utamanya, sehingga berakibat ini adanya sesuatu yang mungkin kurang begitu dikehendaki masyarakat. Boleh dibilang DPR-nya ini terkesan mandul, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bupati selaku kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi ini dikesankan oleh masyarakat tuh ngalor ngidul. Jadi intinya itu DPR mandul,
kebijakan Bupati ngalor ngidul, nggak jelas maksudnya. Kalau menurut pandangan Bung Sauki gimana ini? Ya, memang beberapa isu ya yang muncul terkait dengan pemerintahan Bupati Banyuwangi yang Hmm, hari ini, terutama itu biasalah masyarakat membandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, Mas Joni ya. hmm, Jadi ketika zamannya Pak Anas dibandingkan dengan Bu Ratna gitu kan, zamannya Bu Ratna dengan Pak Samsul dan seterusnya. Wajar, masyarakat kan penikmat ya, hmm, penikmat dari anggaran. Sebenarnya kalau bicara dengan kasus DPRD Mandul, eh ya memang pengamatan saya pribadi DPRD hampir mungkin 7 atau 10 tahun terakhir ya, hmm, terutama terutama 7 tahun terakhir, hmm, memang kesannya itu sangat sangat apa ya, kurang produktif lah dalam hal hmm, tupoksinya. hmm, Mereka hanya banyak di kegiatan itu di fungsi anggaran, hmm. budgeting. Kalau Budgetingnya budgeting ya. ya budgeting cukup bagus karena penganggaran penganggaran sudah sering on time gitu Hmm, kan. DPR-DPR yang dulu itu kadang APBD didok sudah masuk tahun anggaran berikutnya di bulan Maret kadang pernah terjadi. hmm, Setidaknya yang seru itu di bulan Januari Februari, tapi DPR yang sekarang itu kadang Desember itu sudah selesai. Tapi awal berarti ya. On time, Mas, on On time. time. Jadi ketika masuk tahun anggaran di bulan Januari itu sudah prepare. Hmm, Kegiatan sudah bisa jalan dengan baik, dengan hmm, maksimal. Infrastruktur sudah bisa dilaksanakan di bulan April, Mei hmm, gitu kan. Anggaran pencairan di bulan Juli, Agustus sudah bisa dilakukan. Jadi PAK juga bisa berjalan dengan baik. Hanya saja ketika bicara penganggaran ini dan bicara konteks pembangunan itu memang harus diteliti lebih lanjut, kan hmm, begitu. Terkait dengan fungsi yang kedua seperti legislasi dan juga terutama monitoring ya. hmm. Mungkin yang Mas Joni maksud mandul itu kalau dalam frame saya itu mungkin monitoring. Monitoring pengawasannya Monitoring, ya. pengawasan DPRD Hmm, itu sangat kurang, hampir tidak tampak lah. Kalau hmm, saya bicara tidak ada itu kan saya juga tidak tahu dalamnya kan, tapi hmm, tidak tampak di permukaan. hmm, Jadi selain legislasi yang sudah dilakukan dengan baik, harapan kita sebagai masyarakat itu, selain budget yang dilakukan dengan baik, hmm, harapan kita sebagai masyarakat, fungsi legislasi itu juga dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, gitu hmm. kan. Dan juga pengawasannya. Hari ini yang lagi rame adalah Pergub ya, peraturan Perbup, Gub tentang ini, tentang minol ya, Terminal. tentang pengaturan Perbup minol. nomor 3 tahun 2022. Iya, seperti Hmm, itu. Jadi ini yang lagi kontroversi dan saya tidak ingin bahas lebih detail tentang itu karena ada yang lebih berwenang untuk membahasnya, hmm, terutama DPRD. Maksud saya begini, contoh kasus Pergub inilah. Pergub itu kan eh, pengawasannya itu kan tidak bisa dilakukan melalui judicial review, tapi hmm, melalui executive review. Executive Jadi review. ya yang bisa mengawasi ya gubernur atau mungkin DPRD pada tataran satu tingkat horizontal gitu kan. Hmm, Jadi DPRD boleh lah kalau misalkan ada keresahan dia lakukan ya hearing lah dengan masyarakat. hmm, Kenapa masyarakat resah terkait dengan ini? Jadi tidak hanya semacam kesannya itu DPRD tidak menjadi operatornya pemerintah. hmm. Karena di Undang-Undang Pemda itu Bupati dan DPRD itu sejajar, Setara ya. setara dan Hmm, satu satu frame dalam pembangunan. Karena bicara pemerintahan daerah itu adalah Bupati dan juga DPR kan begitu. Bukan DPRD sebagai operator. hmm. Hari ini saya melihatnya itu DPRD lebih banyak sebagai operator. Oke, Bung Sauki, DPRD sebagai operator ini otomatis kan menjadi bagian daripada kepanjangan kepentingan dari eksekutif ya. Harusnya kan begini, dari semua kebijakan, apalagi peraturan-peraturan yang dilahirkan yang berupa perda, itu kan sudah melalui pembahasan yang cukup panjang ya dengan pihak DPRD sebelum diparipurnakan. Ya, menurut Bung Sauki, apakah dalam hal ini dari 3 tupoksi utama dari DPRD itu yaitu pertama legislasi yang pembuatan peraturan daerah itu ya, kemudian tadi budgeting yang begitu sukses ya,
Menurut Bung Sauki kan lebih tonjol ke budgetingnya ya. Iya, iya. Sementara monitoring atau pengawasannya sampai saat ini belum tampak. Nah, yang dimaksud dengan operator ini, apakah pihak DPRD menurut Bung Saiki ini melakukan sebuah pembiaran sehingga bupati dengan leluasa melakukan kebijakan apapun yang dimau atau bagaimana? Harus hati-hati ya berkomentar tentang pembiaran itu ya. Karena begini, Hmm, ini pendapat saya sih sebenarnya. Jadi kalau kita bicara DPRD melakukan pembiaran itu bisa dikatakan seperti itu. hmm, Bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Kan memang paling enak itu kan bermain di anggaran. Mas hmm, ini kan begitu ya. Jadi kita tidak pungkiri tentang isu-isu pokir yang dulu Jasmas apa itu hmm, gitu kan. Kita juga tidak pungkiri di DPRD itu ada permainan-permainan antara para eksekutif ya, pelaku ini, pelaku infrastruktur gitu kan ya, proyek-proyek. proyek dan Hmm, juga kontraktor dengan hmm, jabat di DPRD dan juga di pemerintah daerah. Karena kalau bicara operator itu sudah ada sebenarnya siapa? Ya PPK itu kan hmm, di tiap kedinasan, di tiap satker itu kan. hmm. Ada kepala-kepala Masing-masing SKPD dinas, berarti ya. ya SKPD itu. Jadi mereka lah operator dari bupati. Hmm, Janganlah DPRD ini menjadi bagian dari operator itu. hmm, Jadi lebih banyak, lebih enjoy bermain proyek dan sebagainya. Apalagi ini musim pemilu ya, musim di mana hmm. pundi-pundi itu harus banyak Nah, mengumpulkan, itu kan, mengumpulkan iya, pundi-pundi untuk keuangan. kebugaran betul ya. Ya, seperti itu untuk suplemen pemenangannya. Hmm, Akhirnya fungsi monitoring sangat tidak tampak tentang hmm, kebijakan pemerintah ini. hmm, Itu Pergub dibuat di tahun 2022, pemberlakuannya itu hari ini baru rame, ada apa di sekitar 6 bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya kan begitu, Mas Joni ya. hmm, Ini belum yang lain loh ya. Saya ada sih beberapa peraturan pemerintah. Ya ada yang Pergub, ada juga yang mungkin Perda ya, hmm, yang dalam planning saya mau saya ajukan judicial review, hmm, gugatan, tidak eksekutif. Karena hmm. bagi saya kalau di eksekutif itu mentok. Apa itu? Adalah nanti nanti Adalah ya, nanti ada ya. nanti ya, itu. Masih tanda kutip rahasia masih ya. Ya sebenarnya bukan rahasia, semua orang tahu, Hmm, dan pernah rame di Banyuwangi, cuman kebanyakan kan cuman rame-rame saja. Saya ingin hangat-hangat tai ayam. ya menjadi isu politik dan sosial saja gitu. Saya Hmm, ingin ketika ini produk hukum, maka ini selesainya di wilayah hukum seperti itu. hmm, Terlepas menang kalah, ya itu proses hukum lah. hmm. Apakah saya optimis menang? Saya malah pesimis kalau menang. Oh gitu ya. Tapi itu harus dilakukan. Harus shock Harus terapi ya dilakukan. juga ya. Ya harus ada suara-suara seperti itu. Hmm, Ada setidaknya itu 2 atau mungkin 4 lah produk hmm, hukum pemerintah itu yang ingin saya uji pemberlakuannya di Banyuwangi hmm, seperti itu. Nah, ini satu contoh kasus hmm, bahwa DPRD itu terhadap hal-hal begini ini tidak hanya abai, kadang menjadi bagian penikmat. Pan Emhat ya. Iya, contoh begini, Hmm, saya buka ya, satu contoh yang pernah rame lah, peraturan tentang tunjangan perumahan, iya iya iya. DPRD itu. Hmm, Itu kalau menurut peraturan di Kementerian Keuangan, itu sudah menyalahi peraturan, versi hmm, saya. hmm, Nah, ini kan perlu saya uji hmm, secara hukum gitu kan. hmm. Sudah diramaikan di media massa, menjadi isu politik, ternyata kan ya adem-adem baik kan gitu kan. Cuma debai Tidak ya. ada. Karena tadi itu hangat-hangat tai ayam itu. Iya, Hmm, saya ingin menjadi sebuah produk hukum baru atau ingin menjadi uji uji di ruang hukum. Hasilnya seperti apa saya tidak tahu. Tapi artinya saya termasuk yang berkaitan dengan tadi penganggaran untuk perumahan anggota DPRD itu termasuk bagian yang akan diuji juga ya? iya, itu Hmm, satu yang akan saya uji nanti. hmm, Jadi kalau kalau kalah ya sudah berarti itu hak DPRD menikmati uang. Tapi kalau menang itu bisa bisa riskan karena mene setiap anggota akan mengembalikan anggota ya, hitungan saya itu mengembalikan lebih kurang 300 juta per anggota, belum anggota. unsur ketua apa Kalau pimpinan pimpinan unsur lebih pimpinan ya? kurang 700. Hmm, Kalau itu dikabulkan kan gitu kan ya. oleh pengadilan. Apa yang mendasari Bung Sauki begitu apa interest terhadap upaya uji peraturan yang mereka buat melalui uji hukum itu? Kita ini kan hidup kan tidak hanya di dunia Mas ya. Ya, Kita harus ada kan juga pertanggungjawaban ya. ada pertanggungjawaban. Jadi
ketika saya tidak punya banyak uang untuk bersedekah kepada banyak orang gitu kan. Hmm. Maka cara ini adalah cara untuk bersedekah kepada masyarakat Banyuwangi. Hmm. Saya Melalui pernah diajarkan oleh kiai saya, gitu ya. kalau kamu ingin sedekah tapi kamu tidak punya uang, niatkan saja bahwa kamu sedekah, misalkan itu gunung. Kamu niatkan di hati kamu, seandainya gunung ini adalah harta saya, akan saya sedekahkan semua kepada Hmm. masyarakat. Itu kamu sudah dicatat bersedekah sebanyak gunung itu gitu. Sebesar gunung itu saya. Iya, apalagi kalau ini kita upayakan gitu kan. Hmm. Dan ternyata kita menang misalkan, kan uang itu kembali ke APBD ya. Hmm. Kembali ke rakyat lagi ya. Ya, ke pembangunan. Oke, Bung Soki, saya tarik dengan statementnya Bung Sauki yang menyatakan apa-apa yang dianggap dalam tanda kutip ya, menyimpang secara peraturan yang telah dibuat diuji kelayakan dan kepatutannya atau dan kebenarannya lewat ranah hukum. Dari beberapa yang disebutkan tadi, mulai dari masalah tunjangan-tunjangan untuk perumahan anggota DPRD dan beberapa hal yang masih dirahasiakan. Nah, saya ingin mencoba mengkalkulasi ya dari hubungannya dengan tupoksi DPRD. Kalau Bung Sauki tadi sempat mengedepankan budgetingnya ya, budgetingnya. Mungkin ini kok adem-adem wae mungkin masuk wilayah politik anggaran mungkin, atau bagi-bagi kue. Ya. Saya ingin lebih konsen kepada yang dua hal. Pertama, legislasi, kedua, monitoring. Nah, legislasi dibuat. Monitoringnya seperti apa? Enggak jelas. Kita bicara legislasi. Seperti yang tadi sedikit disentil oleh Bung Sauki menyangkut Perbup nomor 3 tahun 2002 tentang minol, di mana beberapa tempat wisata yang diperbolehkan secara bebas menjual minol. Kan begitu tadi ya. Sekarang saya ingin berespek dulu. Ternyata Perbup nomor 3 tahun 2022 itu mendasarkan Perda tahun 2015. Idealnya hukum seharusnya kan maksimal 6 bulan, itu kan harus dibuat. Nah, ini jaraknya 7 tahun. Ada pandangan secara hukum mungkin buat pengusaha? Ada sebenarnya tidak ada batasan Mas Denny, bahwa Hmm. sebuah peraturan itu harus kembali diperbarui, tidak ada batasan. Hmm. Kita bicara tentang parpol misalkan ya, Hmm. itu sudah hampir 10 tahun lebih, gitu kan. Mulai tahun 2012 kalau tidak salah, 2011 saya agak lupa. Artinya begini, Perda 2015 masih bisa dipakai acuan, kan begitu ya, untuk yang sekarang. Tapi kan begini ya, Pulau Tabuan ini kan sudah pernah jadi isu yang cukup Sempat ramai demo. kontroversi gitu kan. Hmm. Ada demo, sampai rame, sampai ada Hmm. walkout di pendopo waktu itu. Di sini harusnya DPRD itu kan pasti tahu bahwa ada kebijakan yang keluar. Hmm. Hmm. Tiba-tiba saja ada kebijakan yang keluar. Artinya begini, ketika ada demo, ya sudah di-freeze, didiamkan dulu. Sampai Hmm. masyarakat tenang, tiba-tiba selindutan, Muncul keluarlah peraturan Perbup. itu. Nah. Kemudian ketika sudah rame, yang penting peraturan sudah keluar. Kan tidak bisa begitu pemerintah itu. Hmm. DPRD kan juga tidak bisa Dan begitu. sementara kan gitu. DPR sendiri kan tidak memberikan statement apapun, bahkan kami kesulitan untuk menemui, untuk mewawancara. Ya DPRD ini kan ruang politik yang melahirkan produk hukum. Hmm. Kan begitu. Hmm. Kita bicara ruang politik, Bupati dan Ketua DPRD hari ini itu kan satu partai. Hmm. Maka ketika kita bicara kebijakan politik, ya ini kebijakan partai kemudian. Hmm. Pertanyaannya kemudian, pimpinan ada 4. Ya 3 ngapain aja kan gitu kan. Ya. Anggota kemana saja, kan begitu kemudian. Apakah semua tidak berani karena ada sesuatu, saya juga tidak tahu. Apakah ada ya money talk gitu kan, ada uang berbicara, saya juga tidak tahu. Kita husnuzon saja lah, kita husnuzon saja. Mereka tidak paham persoalan, kita husnuzon di situ. Cuman masa sih DPR nggak paham persoalan kan begitu. Okay. Tapi gini Bung Saki ya, menyangkut masalah jeda waktu pembuatan atau melahirkannya Perbup mendasarkan pada Perda tahun 2015 itu sosio kehidupannya kan sudah drastis berubah ya. Iya. Pertama itu jelas ini ada semacam perkembangan yang luar biasa. Kalau Pulau Tabuan oke, kita sepakat bahwa itu pernah jadi isu sehingga sempat ramai demo berjilid-jilid. Tapi ada yang krusial juga, Pantai Bom. Pantai Bom itu kan pantai rakyat, pantai publik yang dimana setiap saat pagi sampai malam
itu sebuah keluarga membawa anak-anak kecil, itu sana itu, dolanan, bermain-main. Seandainya loh ya, itu minol bebas di sana, bebas dipasarkan, otomatis nanti berdampaknya luar biasa pada sebuah keluarga yang berkunjung ke Pantai Paprik, Pantai Bum itu. Apalagi anak-anak itu kan sering naik-naik apa, keliling muter-muter, otomatis kan melewati tempat-tempat minum-minum itu. Nah, ketika itu area itu bebas miras, hanya dimanapun, kapanpun bisa menikmati minol. Nah, kira-kira menurut Bung Sauki ya, secara politik hukum ini ya, apakah ini tidak berpotensi justru berpengaruh kepada perkembangan mental dan psikis anak dan keluarga yang berkunjung kepada pabrik itu? Long term-nya bisa begitu, Hmm, jangka panjangnya bisa begitu, Mas. Cuman kan begini ya, eh, umum kita pahami, jangankan Perbup yang sangat subjektif sebagai sebuah produk dari bupati sendiri, hmm, undang-undang itu sebagai produk negara gitu kan, hmm, itu pun tidak bisa apa ya, kadang tidak lepas dari sentuhan atau intervensi dari bisnis. hmm, Undang-undang tentang tembakau atau rokok, hmm, undang-undang kesehatan, di sini sangat sangat, penting dicermati peran-peran bisnis undang-undang kesehatan di sini. Contoh, kita patut mewaspadai intervensi, baik itu intervensi dalam bentuk kebijakan, intervensi dalam bentuk finansial, hmm, kepentingan-kepentingan perusahaan farmasi di dalamnya, kan begitu. hmm, Nah, sama dengan tembakau atau cukai dan sebagainya. Apalagi ini sebuah produk peraturan bupati hmm, tentang minol, gitu kan. hmm, Sesuatu yang sangat kontroversi di masyarakat Banyuwangi yang kebanyakan Muslim hmm, dan juga religius. hmm. Apalagi suami bupati ini kan juga punya pesantren kan Nah, gitu kan, pesantren pesantren di besar daerah gitu kan. Banyuwangi Kidul lah. Iya, daerah selatan ini kan menjadi sorotan banyak orang juga kan Hmm, begitu. Nah, bicara produk hukum yang sifatnya subjektif, ya enggak seudon lah. Cuman bisa saja ada intervensi dari perusahaan nol gitu kan, heeh, untuk menerbitkan peraturan bupati itu. Atau mungkin kepentingan usaha, kita tahu di bumi itu ada sebuah usaha gitu kan, hmm, yang cukup eksklusif lah, kan hmm, begitu kan. hmm, Di sisi lain ada sebagian wilayah yang digunakan untuk usaha-usaha yang sifatnya kerakyatan. hmm, Tapi yang harus digarisbawahi memang untuk BUM kita tidak bisa berbuat banyak. hmm, Saya objektif saja. Itu kan milik BUMN, Mas. hmm, Ya milik Pelindo ya gitu kan. Artinya cuman ketika bupati melakukan Perbup di sana itu berarti kan bupati pemerintah Kabupaten Banyuwangi intervensi terhadap BUMN. hmm, Kan begitu. Itu kan hmm. wilayahnya punya BUMN. Nah, wilayah lain. Kan begitu kan? Iya, Bukan wilayah pemerintah daerah kan. hmm, Kita ingat dulu, ketika pemerintah mau apa ya, bukan mengakuisisi sebenarnya. Contoh kebijakan tiket lah, hmm, tiketing. hmm. Kan sempat rame dulu, Ya, ya, sempat sempat rame kan? dianggap tinggi ya. Iya, dulu kita nggak pernah bayar, sekarang ada tiket dan akhirnya masyarakat terbiasa gitu kan. Dengan tiket yang minimal, kalau satu pasang orang dewasa itu 20.000 gitu kan. Hmm, Bagi beberapa orang dulu itu mahal hmm. karena terbiasa gratis Iya, kan pakai kaget ya. rakyat gitu kan. Hmm. Alasan mereka ini wilayah BUMN, Pemda tidak bisa bercampur tangan Oke, gitu Bung kan. Zaki, kaitannya masalah itu ya. Itu 7 tahun yang lalu, Pantai Bum itu disuakelolakan dari Pemda ke pihak ketiga, ke Pelindo yang kemudian dikelola oleh operatornya underdaw dari Pelindo yaitu PPI, Properti Pelindo Indonesia. Nah, yang menarik buat saya tadi Bung Zaki sempat menyorot bahwa ini mungkin ada kepentingan bisnis ya. Lahirnya Perbup nomor 3 2022 ada muatan kepentingan bisnis. Nah, sebagai seorang kepala daerah tentu ada sebuah tuntutan tanggung jawab bagaimana memajukan daerahnya ya. Kalau memang itu untuk peningkatan PAD satu misalnya, pendapatan asli daerah untuk Banyuwangi, mungkin tetap harus dipertimbangkan.
Tetapi kalau ini yang dimaksud kepentingan bisnis ini di luar itu dengan memperalat kekuasaan, ini kan udah masuk wilayah abuse of power. Mau nggak mau dikatakan begitu. Ya Kalau menurut Bung Sauki? itulah makanya di sini peran penting monitoring DPRD. Nah, Hmm, kemana DPRD ini dan bagaimana melihat hmm, sisi produk hukum ini dampaknya terhadap sosial masyarakat. hmm, DPRD ini kan tidak apa ya, bukan eksekutif. hmm, Maksud saya eksekutif begini, eh karena kenapa dinamakan eksekutif gitu kan? Karena sifatnya eksekutorial, hmm. eksekusi gitu loh maksudnya. Untuk mengeksekusi ya Kebijakan, makanya kebijakan. dinamakan eksekutif. Hmm, Yudikatif, karena sifatnya yudisial. hmm, Dia untuk membuat pertimbangan hukum hmm, atas sebuah kebijakan. hmm, Dinamakan lembaga yudikatif. hmm, Produknya yudisial, kan gitu kan, hmm, di pengadilan. Nah, DPRD ini kan legislator, hmm, legislatif, hmm, leges kan begitu kan. Sifatnya hmm. kan produk hukum itu sendiri itu. Betul. Oh. Bicara produk hukum, maka setiap semua produk hukum di Banyuwangi, DPRD berhak untuk memonitoring Hmm, semua produk hukum yang berlaku di Banyuwangi. hmm, Baik produk hukum pusat maupun daerah. Berhak hmm, memonitoring. Keputusannya ya itu tergantung, kalau pusat ya komunikasi vertikal, hmm, kalau bupati ya komunikasi horizontal, kan hmm, begitu saja. Fungsinya apa? Fungsi legislatif ini agar leges yang dihasilkan, legislasi yang dilakukan itu tidak menyalahi kodrat DPRD sebagai perwakilan rakyat. hmm. Mereka kan wakil rakyat. Ya betul. Kepentingannya kan kepentingan rakyat, Memperjuangkan rakyat harusnya bukan itu ya. kepentingan eksekutif, karena Hmm, eksekutif eksekutorial. hmm, Jadi ketika ada persoalan seperti ini, harapan saya DPRD itu betul-betul memfungsikan dirinya sebagai perwakilan masyarakat. hmm, Ini ada produk hukum yang dinilai meresahkan hmm. masyarakat, kan begitu. Ada kegaduhan ya. Ya, gaduhan. Yang ini kalau dibiarkan akan rame. Hmm. Apa terus yang rame ini akan mau dilakukan intervensi atau apa ya, semacam intimidasi gitu kan? Pressure atau tekanan. Ya seperti itu, atau mungkin dikriminalisasi kan begitu kan. Eh, Sekarang kan lagi rame, ada orang kritis kriminalisasi kan begitu iya. kan. Kita kan tidak ingin itu. Hmm, Pernah kemarin kejadian anak mahasiswa ketika hmm, demo, hmm, entah bagaimana ceritanya mereka tiba-tiba melakukan anarkis, hmm, tidak fisik ya, hmm, pada infra, pada sebutlah papan nama DPRD. hmm. Sampai sekarang yang saya dengar kasusnya ini tidak pernah selesai. Yang Tanpa ada jelas ujungnya ya. mereka sudah P21, Hmm, setahu saya. hmm, Artinya ketika P21 kasus tidak lanjut, ini kemana persoalannya gitu hmm. kan. Ada apa di balik itu? Nah, ini kan seperti orang jalan kakinya diikat gitu kan. Iya. Yang ikat siapa? Saya dengar yang melaporkan ini sekda kan gitu kan. Eh, Kan tidak etis kan ini. Jadi ini bicara etika, tidak hmm, bicara produk hukum. Apakah ini tidak boleh? Boleh. ya. Saya bilang boleh. Tapi menyangkut etik misalnya Tapi ini. ini bicara etik. Tidak Hmm, etis lah seperti itu kan. hmm, Karena mereka ini rakyat juga. hmm. Kalau saya bupatinya misalkan ya, atau Mas Deni bupatinya, apakah melaporkan mereka? Ya, lucu ya. Ini kan mereka mengkritik kebijakan. Hmm, Oke lah mereka merusak infrastruktur, kan begitu kan. hmm, Milik rakyat, mereka juga rakyat. hmm, Oke, bahwa ada undang-undang yang mengatur barang siapa yang merusak properti pemerintah, hmm, ada ancaman hukum, kan begitu. hmm, Apakah setiap orang yang merusak properti pemerintah diancam hukum? Kalau bicara seperti itu, semua das daerah aliran sungai itu terancam hukum semua loh itu. ya. Toko-toko, Bisa rumah-rumah apa itu. otomatis akan Properti massal pemerintah. nanti itu. Iya, kalau kita mau bicara seperti itu. Hmm, Dan setiap orang yang menggunakan properti pemerintah secara tidak sah itu harus diproses semua, khusus hukum secara semua. hukum. Sebanyuwangi bisa tidak muat lapas dan Polres itu. Kalau Iya, kita mau lapor-melapor itu loh ya. bisa-bisa diekspor nanti itu. Iya, Oke, Bung Soki, seperti itu. apa dengan melihat fenomena diamnya dari DPRD atas kegaduhan yang terpicu oleh beberapa kebijakan yang dibuat dan dilahirkan oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati Banyuwangi. Apakah dalam hal ini berarti kan ini fungsi monitoringnya nggak jalan kan begitu kan? Lebih kurang Menurut begitu. indikasinya Bung Saki ini apakah ada main mata kong kali kong? Tadi awal kita bilang bahwa DPRD ini telah mengalami sebuah degradasi kemandulan alias mandul, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh bupati ngalor ngidul.
tanpa terawasi, tanpa terkontrol oleh pihak yang berwenang yaitu DPRD. Di balik ini kira-kira ada apa menurut pengamatan Bung Sauki ini? Ya, kita tidak bisa berandai-andai ya Mas, cuman begini ya, bupati itu kan pejabat politik yang membawahi pejabat pemerintah. Hmm, DPRD itu murni pejabat politik semua. hmm, Maka antara bupati dan DPRD ini sifatnya itu politisi, hmm, fungsinya fungsi politik, kan hmm, begitu. hmm, Bupati kan membawahi unsur birokrasi, maka bertanggung jawab atas politik birokrasi, hmm, kan begitu. DPRD yang karena mewakili masyarakat, maka bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat. hmm, Birokrasi dan masyarakat itu jarang bisa ketemu. Birokrasi itu sistem, gitu kan, yang mengatur masyarakat untuk tidak melakukan ini atau harus melakukan itu. Masyarakat sebagai sebuah sistem komunal sendiri itu memiliki kebebasan untuk melakukan apapun. Ini tidak pernah ketemu. Terus menurut Bung Sauki apa yang sebaiknya secara ideal yang harus dilakukan oleh DPRD supaya 3 fungsinya itu betul-betul terwujud berjalan dan benar-benar melegakan masyarakat yang tadi disebutkan mewakili masyarakat. Apa kira-kira? Ya berjalan sesuai fitrahnya, tidak melakukan selingkuh lah, Oh ya, kan gitu. perselingkuhan politik ya. Ya seperti itu. Jadi budgeting oke jalan, Jalan. Bahkan silakan lebih budgeting banter jalan. itu, terdepan. Ya, terdepan itu. Semakin di depan hari Semakin ini di depan ya. budgeting jalan. Tapi ketika budgeting itu sudah clear gitu kan, Hmm, anggaplah Januari budgeting selesai. hmm, Kan ini kan tinggal nata saja kan. hmm, Oke, ini proyek ini untuk program ini, untuk bangun ini dan tidak menyalahi dari ketentuan yang 51 sampai hmm, 49 gitu kan. hmm, Agar tidak minus hmm, anggaran kita, APBD kita. Jadi belanja modal dan belanja dan sebagainya itu kan harus diperhatikan juga. Saya tidak sampai ke sisi detail itu, tapi budgeting jalan. hmm, Maka ketika budgeting selesai di akhir tahun, awal tahun ini mulai jalan kegiatan, mestinya ini sudah masuk ke wilayah monitoring. Kan hmm, ibarat Mas Denny membangun rumah pakai kontraktor. hmm, Kontraktornya SKPD, hmm, kan gitu kan. Rumahnya ini kontraktor yang notabene adalah bupati, gitu hmm, kan. Eksekutorial kan. hmm. Mas Denny sebagai pemilik anggaran, kan begitu kan. Tapi tidak pegang uang, itu DPRD. DPRD. Nah, doklah anggaran itu. Deal 2 miliar. Nih, tak kasih uang 2 miliar bangun rumah gitu kan. Diterima uang itu sama kontraktor. Dijalankan sama eksekutor lapangan. Eh, Ya, gitu kan. Oleh pengawas dan pelaksana sebagainya. Terus dibiarkan saja. Kira-kira rumah ini sesuai RAB apa hancur kira-kira? apa sesuai dengan bangunnya apa enggak ngerti ya. Ya, kita Artinya monitoringnya itu ya. ya orang kalau bangun rumah itu kan diawasi rumahnya, Mas. Ya, Jangan betul. sampai ada semen yang dikurangi, kan gitu kan, Ya, komposisinya. Jangan sampai ada besi yang tidak sama eh, kebutuhannya. Jangan sampai ada, apa itu, tukang yang tidak dibayar sesuai dengan, apa, upah hariannya dan sebagainya. Kita kan monitoring itu. hmm, Agar apa? RAB yang 2 miliar ini hasilnya juga rumah senilai 2 miliar, kan betul. begitu. Tapi ketika monitoring tidak jalan, kira-kira Hmm. rumah ini senilai 2 miliar apa senilai 200 juta? Ya, Kan begitu. ya. Kan banyak tuh perumahan. Orang Hmm, sudah bayar sekian ratus juta meskipun kredit di bank. hmm, Rumah yang dibangun senilai puluhan juta. hmm. Akhirnya tempo 2 tahun Ambruk rumahnya. digini aja sudah keropos Iya ambruk, temboknya. kena angin ambruk itu. Ya, Hmm, ini kan tidak diawasi. hmm, Sama seperti itu. Apalagi ini bicara anggaran masyarakat, hmm, anggaran daerah. Tidak ada pengawasan. Yang terjadi ya pasti korupsi. hmm. Oke, oke. Oke, Bu Saki, sebelum saya akhiri mungkin ada pesan buat rekan-rekan kita yang duduk di singgasana DPRD Banyuwangi, juga mungkin juga ada untuk Bupati beserta jajarannya. Monggo sampaikan kepada pemirsa. Saya beri pesan itu nggak pantas lah Mas. Oh Cuman gitu. begini, harapan sebagai masyarakat Oh ya, harapan ya. harapannya sebagai masyarakat. Jadi eh ya kita ini kan hidup hanya menjalani takdir kan gitu kata Mas Takdir. Dini kan gitu kan, Jadi menjalani takdir. takdir. Dan setiap perjalanan hidup ini kan ada pertanggungjawaban. Hmm, Pertanggungjawaban di masyarakat dan pertanggungjawaban pada yang menciptakan kita. hmm, Oke, hari ini
punya kekuasaan, bisa berbuat apa saja. Hmm. Tapi ini hanya 5 tahun. Hanya 5 tahun dan hampir Dan habis. tahun depan ada yang tetap duduk, ada yang tidak. Pengalaman saya, dalam pengamatan saya, setiap tahunnya DPRD itu berkurang 30-40%. Berganti. Jadi kalau 50 orang, maka ada lebih kurang 15-20 orang itu akan keluar. Berganti yang baru. Yang baru Seperti ya. itu. Nah, bagaimana nantinya ketika sudah tidak jadi DPR dan ada banyak PR yang belum terselesaikan, pertanggungjawaban rekan-rekan di DPRD dan pertanggungjawaban bupati di pemerintahan itu kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Ya. Mungkin itu saja. Kalau bupati sih saya kira ya mungkin malah justru lebih berat, Mas. Karena yang pegang anggaran, pegang pengguna anggaran, penghabis anggaran juga. Sekretariat seperti itu. Ya mohon itu menjadi pertimbangan karena saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya hanya masyarakat yang berharap ketika kita bicara APBD kita sekian triliun, tentu membanggakan, ya itu bisa berfungsi sebanyak itu. Ketika ada masyarakat Banyuwangi yang kulturnya seperti ini, ya mohon juga pemerintah itu menghormati adat budaya dan religi yang ada di masyarakat. Oke, terima kasih Bung Soki. Oke pemirsa, itu tadi halus sekali caranya Bung Ahmad Soki, biasanya penuh dengan gegap gempita kalau berstatement. Nggak tahu hari ini begitu kalem ya, tapi terkesan romantis tadi Bung Soki ya, cara berstatement itu. Tapi yang penting apapun namanya dan gaya apa yang dilakukan oleh Bung Ahmad Soki ini setidaknya bahwa antara DPR dengan bupati itu ada kesetaraan ya, dalam bentuk undang-undang pemerintahan daerah. Dan yang lebih penting pula 3 fungsi utama dari DPRD mulai dari legislasi, budgeting hingga monitoring itu secara bersama-sama dijalankan. Sehingga di sini harapan masyarakat semua bisa terkabulkan. Nah, jangan sampai tadi yang saya tangkap ada terjadi sebuah perselingkuhan politik antara DPRD dengan Bupati Banyuwangi. Oke pemirsa, itu dulu. Jangan khawatir, kami nanti pada acara ngobos di Kampung Atlak kita akan banyak pakar-pakar dari Kampung Atlak yang akan muncul untuk menggugah kita semua untuk memberikan pencerahan. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bung Soki. Kita lanjut ngopi dulu ya. Iki tutu Atlak kesenjarangan tapi ngeatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.